Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Mustafa, NPM 2001011011048, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal memahami model, yaitu aliran strukturalis. Langsung saja ke pendahuluan. Teori struktural mulai berkembang pada abad 20 atau tepatnya tahun 1916. Pada tahun tersebut, Ferdinand de Saussure memperkenalkan aliran struktural melalui bukunya yang berjudul Cours de Linguistique General. Buku tersebut menjelaskan tentang pokok-pokok teori struktural atau linguistik modern. Kehadiran karyanya tersebut membuat Saussure disebut sebagai bapak strukturalisme dan bapak linguistik modern. Darjo Wijoyo via Suhardi menyatakan pandangan Saussure meyakini bahwa tiap bahasa pada waktu tertentu merupakan sistem hubungan yang terpadu. Dalam kajian bahasanya, Saussure membedakan antara language, parole, dan language. Language adalah bahasa tertentu, misalnya bahasa Prancis, Inggris, Indonesia, atau bahasa Italia. Sedangkan parole adalah logat, ucapan, atau perkataan. Sementara language berarti bahasa secara umum. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan teori struktural. Ada pendapat dari Suparno menyatakan keunggulan teori struktural antara lain, aliran ini telah sukses membedakan konsep grafem dan fonem. 2. Dengan adanya metode drill dan praktik, suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang akan membentuk suatu keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. 3. Kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah dipahami dan mudah untuk bisa diterima oleh masyarakat awam. Yang keempat, level-level gramatikal mulai ditegakkan secara rapi, mulai dari level morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Yang kelima, aliran ini lebih banyak berpijak pada fakta, tidak pernah mereka-reka data. Adapun kelemahan struktural, pendapat dari Suparno. Pertama, pada aliran struktural, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Level-level yang menjadi bidang garapannya sudah ditentukan secara pasti, sehingga apabila di suatu saat ditemukan bidang yang terletak di antara keduanya, menjadi kebingungan untuk menentukan wilayah. 2. Metode drill and praktik sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tentunya sangat menjemukan. 3. Proses berbahasa merupakan proses yang rangsang tanggap yang berlangsung secara fisis dan mekanis, padahal manusia bukanlah mesin. 4. Menurut paham ini, jiwa seseorang dan hakikat suatu hanya bias dideteksi lewat tingkah laku dan perwujudan lahiriahnya yang tampak. Namun tidak selamanya setiap tingkah laku dan perwujudan lahirlah yang tampak dapat mencerminkan jiwa seseorang. Yang kelima, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman suatu kaidah yang sekalipun dapat dinyatakan benar apabila sudah dianggap umum. Sebaiknya kaidah yang benar tidak dapat disebut benar manakala belum umum dipakai. Yang keenam, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa, padahal sangat banyak kasus-kasus kebahasaan yang hanya dapat dianalisis secara historis. 7. Objek kajian terbatas sampai dengan level kalimat sehingga tidak kemungkinan menyentuh aspek komunikatif. Selanjutnya ada unsur langsung. Pengertian unsur langsung. Yang pertama, komponen-komponen dihasilkan dalam tahap pertama dari analisis konstituen. Yang kedua, satuan-satuan bermakna yang secara langsung merupakan bagian dari satuan besar. Yang ketiga, satuan bermakna yang merupakan bawahan langsung dari sebuah konstruksi. Yang keempat, satuan-satuan gramatik yang satu tingkat lebih kecil dari suatu konstruksi. Yang kelima,
satuan-satuan gramatik suatu tingkat lebih kecil dari satuan gramatik kompleks. Yang selanjutnya analisis unsur langsung. Yang pertama ada model 1, berperikemanusiaan dengan imbuhan ber ditambahkan perikemanusiaan. Model 2, berperikemanusiaan ditulis dengan cara dipisah. Yang ketiga, berperikemanusiaan imbuhan ber dan ditambahkan kemanusiaan, perikemanusiaan, peri ditambahkan kemanusiaan, kemanusiaan, imbuhan ke dan an dengan kata dasar manusia. Cukup sekian penjelasan materi tentang jurnal. Apabila ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.